Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir dan Sekretaris Masjid Agung Al-Ikhlas Kota Soe, yang kami hormati para panitia pelaksana peringatan Malam Nuzulul Quran, yang kami hormati para tokoh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, begitu pula yang kami hormati para hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surahul Azim. Para hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas Soe yang sama-sama, yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita, sehingga kita mampu menghadirkan hati kita ke tempat yang penuh mulia ini, di bulan yang mulia ini, pada malam yang mulia ini, yang insya Allah juga bersama dengan orang yang mulia-mulia. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ranting-ranting yang menjadi penanya, walaupun lautan yang menjadi tintanya, dan walaupun daunan yang menjadi kertasnya, juga tak mampu mencatat seberapa banyak nikmat Allah yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallah, apabila engkau ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tak mampu menghitungnya. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi ini sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil, kata Nabi, orang yang pelit. Akan tetapi yang dimaksud di sini bukan orang yang pelit karena malas bersedekah, bukan karena orang pelit yang malas mengeluarkan hartanya. Akan tetapi yang Allah maksud orang yang bakhil, yaitu orang yang apabila disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ia tidak bersalawat. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nantinya kita termasuk umatnya yang diberi syafaat di hari akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah,
kita telah tiba pada malam ke-17 bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, yang dimana pada malam ini kita memperingati malam turunnya Al-Quran, kita memperingati malam nuzulul Quran, yang dimana telah disampaikan tadi oleh Bapak Ketua MUI bagaimana sejarah diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita ketahui bahwa di dalam bulan Ramadan ini bukan hanya Al-Quran yang Allah turunkan, akan tetapi kitab-kitab yang diterima oleh para nabi dan rasul itu Allah turunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, ia mengatakan bahwa kitab suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu diturunkan pada permulaan bulan suci Ramadan. Kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu diturunkan pada malam ke-6 bulan suci Ramadan. Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu dikatakan diturunkan oleh Allah pada malam ke-13 bulan suci Ramadan. Kemudian begitu pula dengan kitab suci Al-Quran, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan pada malam ke-17 bulan suci Ramadan. Akan tetapi mengenai dengan turunnya Al-Quran ini ada beberapa pendapat. Namun dengan pendapat ini tidak perlulah kita untuk mendebatkannya. Yang harus kita tanami dalam hidup kita hanyalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai tuntunan kita dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari, sehingga nantinya kita selamat di dunia, begitu pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai manusia biasa yang pastinya tak pernah lepas dari yang namanya masalah-masalah, kita tak lepas dari yang namanya musibah, kita tak lepas dari yang namanya ujian. Oleh karena itu, apabila kita memang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah sumber dari segala musibah itu, maka kita mampu mencari solusinya. Apa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada kita hambanya? Kita buka Quran surah Al-Mulk, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tujuan Allah menguji hambanya, tujuan Allah memberi ujian kepada hambanya, yaitu bagaimana Allah melihat siapakah hambanya yang paling baik amalnya, siapakah hambanya yang mampu menyelesaikan musibah-musibah ini dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebenarnya masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita, musibah-musibah yang ada di dalam kehidupan kita, itu semua solusinya ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi kitalah yang jarang membuka Al-Quran itu sendiri. Karena mengapa? Karena sumber dari musibah itu Allah, maka solusi dari musibah itu sendiri juga berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena logikanya bahwa apabila ada suatu masalah yang berasal dari satu sumber, maka solusinya juga berasal dari sumber yang sama. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada hambanya untuk menghadapi masalah-masalahnya, yaitu dengan Al-Quranul Karim. Dengan turunnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diseru kepada umatnya, yang termasuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang ulama dan juga ada seorang pendeta. Seorang ulama ini mengatakan kepada pendeta, wahai pendeta, semua pertanyaan-pertanyaanmu, semua masalah-masalahmu itu ada jawabannya di dalam Al-Quran.
Yang namanya pendeta, karena dia tidak beriman, maka dia tidak percaya, sehingga dia mengatakan, jika memang kau berkata tersebut, maka berikan kepadaku, tunjukkan kepadaku jika memang ada semua pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu ada di dalam Al-Quran. Maka pendeta ini memberi pertanyaan kepada ulama ini, carikan aku di dalam Al-Quran apakah ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat kue. Maka ulama ini mengatakan, baiklah, saya akan mencarikanmu tentang firman Allah yang bagaimana caranya membuat adonan kue. Jika saya bertanya kepada hadirin dan hadirat, apakah ada di dalam Al-Quran cara atau ayat yang menjelaskan bagaimana cara kita membuat kue? Maka ulama ini pun datang. Beberapa saat kemudian dia datang membawa Al-Quran. Kemudian dia membukakan Al-Quran, kemudian memperlihatkan kepada pendeta itu. Dia memperlihatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun." Tanyakanlah kepada orang yang mengetahuinya apabila engkau tidak mengetahuinya. Dalam artian bahwa jika kita tidak mengetahui bagaimana cara membuat kue, maka kita tanya kepada orang yang mampu membuat kue. Jika kita tidak mengetahui hal tersebut, maka kita tanyakan pada ahlinya. Maka inilah salah satu kehebatan dari Al-Quran ini. Itu hanya sebagian kecil, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka apakah tindakan kita terhadap Al-Quran ini? Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan sekurang-kurangnya ada 4 tindakan kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, yaitu kita harus membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentu kita pahami bahwa membaca Al-Quran itu mempunyai beribu macam keutamaan. Di antaranya yaitu yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 ganjaran pahala. Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi apabila kita membaca alif lam mim itu, kita sudah mendapatkan 30 ganjaran pahala. Bayangkan saja apabila kita menamatkan Al-Quran, kita membaca satu surah, kita membaca satu juz, kita membaca 30 juz, itu tak terbilang lagi berapa banyak pahala yang kita dapatkan, hadirin. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, di bulan Al-Quran, di bulan Syahrul Quran ini, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena di bulan inilah Allah melipat gandakan pahala-pahala setiap ibadah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang kedua, dengan membaca Al-Quran kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan kita membaca Al-Quran yaitu Allah akan memberikan kita ketenangan. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, dalam keadaan dia akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang kelima, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan ditempatkan di tempat terbaik. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Agung Ahlilas So'id. Kemudian tindakan kita yang kedua terhadap Al-Quran yaitu kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu.
sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, mempelajari Al-Quran itu merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Karena orang Islam, umat Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Sedangkan orang yang paling buruk adalah orang yang tidak mengerti Al-Quran kemudian tidak mau mempelajari Al-Quran itu sendiri. Jadi kita wajib mempelajari, membaca dan memahami apa isi Al-Quran itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tindakan kita terhadap Al-Quran, yaitu kita mengamalkan Al-Quran. Jadi setelah kita membaca Al-Quran, kemudian kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengajarkan Al-Quran, maka selanjutnya yang paling penting adalah kita mengamalkan isi dari Al-Quran yang telah kita baca. Karena barang siapa yang hidupnya mengingkari Al-Quran atau tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka mereka akan termasuk orang yang zalim dan orang yang fasik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran, kemudian wa yadha'u bihi akharin, dan Allah juga menghinakan satu kaum dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi yang dimaksud hadis ini bahwa suatu kaum yang mengamalkan Al-Quran, maka kehidupan mereka akan dimuliakan di dunia, begitu pula di akhirat. Sedangkan suatu kaum yang mengabaikan Al-Quran itu sendiri, maka mereka akan dihinakan oleh Allah di dunia, begitu pula di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, tindakan kita terhadap Al-Quran, yaitu menghormati para penghafal Al-Quran. Hamilul Quran hamilur rayatil Islam. Jadi orang yang menghafal Al-Quran adalah pembawa bendera Islam. Faman akramahu akramahullah. Maka barang siapa yang memuliakan penghafal Al-Quran, maka Allah pula akan memuliakannya. Wa man ahanahu fa'alaihi la'natullah. Dan barang siapa yang menghinakan para penghafal Al-Quran, maka Allah juga akan menghinakan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabatnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Hurairah, tidak ada di sisi Allah yang dapat menandingi kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran, dan sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran itu lebih mulia dari siapapun selain dari para nabi dan rasul." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, ada 4 tindakan kita yang dapat kita lakukan terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu kita membaca Al-Quran. Yang kedua, kita mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, kita mengamalkan Al-Quran. Dan yang keempat atau yang terakhir, kita menghormati para penghafal Al-Quran. Jadi sebagai penutup, marilah kita menjadikan Al-Quran ini sebaik-baik pedoman hidup bagi kita, sebaik-baik tuntunan hidup bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita, agar nantinya kita selamat di dunia, begitu pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah yang sempat saya sampaikan pada tausiah kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, begitu pula bagi diri pembicara sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.